Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Tahun Baru Islam atau bulan Muharram. Di awal bulan Muharram ini apa yang harus kita lakukan? Pada hakikatnya jumlah umur kita kembali bertambah 1 tahun. Dan pada hakikatnya jatah hidup kita kembali berkurang 1 tahun. Tidak terasa begitu cepat waktu berputar. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Berputar waktu itu dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, dan seterusnya. Kita tidak rasakan waktu begitu cepat berputar. Nah, apa yang harus dilakukan di awal bulan Muharram ini? Yang pertama adalah memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa amal yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun yang lalu? Sudah berapa kebaikan yang sudah kita lakukan? Begitu pula sudah berapa dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan, baik dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dosa di antara sesama manusia, ataukah kesalahan, dosa-dosa atau menzalimi diri kita sendiri. Inilah yang pentingnya memuhasabah diri kita. Dengan memuhasabah, mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita merupakan jalan untuk menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki yang lebih baik. Dengan menghitung-hitung diri kita. Sudah berapa kebaikan, sudah berapa amal. Apakah selama ini kita tetap istiqamah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya justru di tahun-tahun yang lalu malah kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengintrospeksi diri kita, setelah memuhasabah diri kita, menghitung-hitung sudah berapa amal ibadah yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah bergeser telapak kaki seorang hamba, tidaklah bergeser telapak kaki seseorang pada hari kiamat sebelum ia ditanya di mana umurnya dia gunakan, di mana ilmu pengetahuan yang dia dapatkan diamalkan, di mana diamalkan, dan harta yang mereka dapatkan dari mana, dari jalan mana, dari sumber mana, dan di mana harta itu digunakan, di mana harta itu diinfakkan, disedekahkan. Dan tubuh yang kita miliki ini kita gunakan untuk apa? Saudara-saudaraku kaum muslimin, setelah kita menghitung-hitung, mengintrospeksi diri kita, tentu
kita memiliki semangat untuk menumbuhkan kesadaran kita untuk melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah umur yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan di mana? Apakah selama ini umur kita yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, atau kita justru jauh dari Allah? Karena kita hidup di dunia ini adalah kita punya tanggung jawab. Ada tugas mulia. Apa tugas manusia hidup di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Karena itu, umur yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau justru kita gunakan umur ini hanya berpoyah-poyah, hanya sekedar memuaskan hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang kedua Allah tanyakan adalah ilmu yang kita dapatkan. Ilmu yang kita cari selama ini, telah kita dapatkan, kita amalkan di mana? Apakah ilmu itu kita gunakan di jalan Allah? Ataukah ilmu itu kita gunakan hanya dengan jalan bermaksiat atau hanya kepentingan pribadi sendiri? Tidak kita amalkan. Karena ilmu tanpa pengamalan ibarat pohon tanpa berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan perahu tanpa lautan. Karena itu, ilmu yang kita dapatkan ini, kita harus gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketiga, Allah tanyakan kepada hambanya, yaitu harta yang mereka dapatkan. Dia dapatkan dari mana? Dan dia gunakan di mana? Dia cari di mana? Apakah di jalan halal? Sumbernya halal? Ataukah sumbernya haram? Allah tanyakan. Dan harta itu apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Sudah dikeluarkan infaknya? Apakah harta itu sudah kita sedekahkan di antara sama manusia? Ataukah hanya kepentingan pribadi kita sendiri? Allah pun juga akan tanya. Lalu kemudian yang keempat Allah tanyakan adalah tubuh ini. Yang Allah berikan tubuh yang sempurna ini, kita gunakan di mana? Apakah tubuh ini yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan di jalan Allah? Atau justru kita gunakan tempat-tempat maksiat yang Allah larang? Dengan evaluasi, dengan introspeksi diri kita ini, maka kita bisa mengukur diri kita. Sudah amal yang kita lakukan ini, apakah kita sudah persiapkan? Ataukah justru amal kita belum ada apa-apanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, mari kita senantiasa mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan agar amal-amal kita semakin berkualitas. Dan alangkah berbahagianya seorang hamba yang memiliki keimanan dan memiliki keilmuan dan digunakan di jalan Allah. Itulah orang yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang di antaramu yang memiliki keimanan dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Saudara-saudaraku kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berbahagialah seorang hamba yang telah diberikan umur yang panjang dan mereka memiliki kebaikan. Mereka telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang paling baik. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu sahabat kembali bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah hamba-hambamu yang hina itu? Siapakah orang yang hina itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Buruk amal kebaikannya. Saudara-saudaraku, inilah sebagai bahan renungan bagi kita bersama. Mari kita menghitung, mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa amal yang sudah kita siapkan? Sudah berapa dosa yang sudah kita lakukan? Pertanyaan ini hanya diri kita sendiri yang mengetahuinya. Hanya diri kita lah yang paling mengetahui atas jawaban itu. Atas jawaban dari pertanyaan itu. Kalaupun kita di tahun-tahun yang lalu banyak melakukan keburukan, banyak melakukan kemaksiatan, masih Allah berikan umur, masih Allah berikan kesempatan untuk banyak melakukan kebaikan agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu denganku di hari kiamat, niga tahu ataku melok siruntuk mati reserimunri, maka hendaklah ia memperbanyak kebaikannya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah menduakan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika kita telah mengintrospeksi, mengevaluasi, muhasabah diri kita, maka ini bisa menumbuhkan kesadaran kepada kita untuk lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa nafsya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.